Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Anak hebat di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran kedua. Ayo siapkan buku siswamu beserta peralatan tulismu. Simak video pembelajaran dengan seksama supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa bagi kalian yang belum, like, subscribe, dan menyalakan lonceng pada channel Arumiji Astuti. Segera ya, supaya kalian selalu mendapatkan informasi video pembelajaran terbaru. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menuliskan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi berdasarkan rumusan gagasan utama pada setiap paragraf. Yang kedua, kita akan belajar mengamati tari kreasi daerah atau tradisional berbentuk tari tunggal. Dan yang ketiga, menuliskan perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas. Dayu anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini, Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Dayu akan menarikan tari tunggal bertema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud dengan tari tunggal? Mari kita simak teks berikut supaya kalian dapat memahami apa itu tari tunggal. Ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, di antaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tradisi, baik bentuk gerak ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Setelah kalian membaca teks non-fiksi tersebut, kalian bisa menentukan gagasan utama pada setiap paragraf. Pada paragraf pertama, gagasan utamanya adalah pengertian tari kreasi. Paragraf kedua, jenis tari kreasi. Dan paragraf ketiga adalah bentuk tari kreasi. Jenis tari yang akan diikuti Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi daerah atau tradisional berbentuk tari tunggal. Tari yang akan disajikan Dayu dalam perlombaan adalah tari merak. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Contoh tari tunggal yang lain adalah tari pendet dari Bali,
tari Kandagan dari Jawa Barat, tari Klana Topeng dari Yogyakarta, dan tari Remo dari Jawa Timur. Anak-anak, pada lomba tadi ternyata dikelompokkan usianya. Nah, kenapa sih harus dikelompokkan ya? Ya, karena pada tahapan tertentu memang antara anak-anak dengan remaja itu berbeda pertumbuhan dan perkembangannya. Masa anak-anak mulai usia 5 hingga 11 tahun. Sementara remaja biasanya dimulai dari usia 11 hingga 21 tahun. Karena terjadi pada usia yang berbeda, masa anak-anak dan remaja juga memiliki ciri yang berbeda. Ayo perhatikan perbandingan ciri-ciri masa anak-anak dan remaja berikut ini. Pada anak laki-laki, masa anak-anak suaranya nyaring, sedangkan pada remaja suaranya lebih berat. Pada masa anak-anak, anak laki-laki belum tumbuh jakun, sementara ketika sudah remaja, tumbuh jakun. Pada masa anak-anak belum tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Pada masa remaja mulai tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Yang keempat, pada masa anak-anak belum tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. Sedangkan pada masa remaja, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. Pada masa anak-anak, keringatnya tuh belum banyak. Nah, ketika masa remaja, keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. Pada anak perempuan perbedaannya, pada masa anak-anak suaranya nyaring, pada masa remaja akan lebih nyaring lagi. Pada masa anak-anak, pinggulnya belum melebar. Setelah masa remaja, maka pinggul akan melebar. Pada masa anak-anak, payudara belum membesar. Sedangkan pada masa remaja, payudara sudah membesar. Pada masa anak-anak, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. Pada masa remaja, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. Pada masa anak-anak, keringat yang keluar belum banyak. Sedangkan pada masa remaja, keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahami apa itu perbedaan antara masa anak-anak dengan masa remaja. Kemudian kalian bisa mencari gagasan utama dan yang pasti kalian bisa menyebutkan contoh macam tari tunggal pada tari kreasi atau tari tradisional. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, serta menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.